Shalom saudara terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Hari ini Cornerstone kembali hadir bersama-sama dengan saudara-saudara. Hari ini kita akan belajar lagi firman Tuhan yang saya percaya firman Tuhan itu yang akan memerdekakan kita, memberikan kita kekuatan. Bahkan di kitab Amsal dikatakan bahwa firman Tuhan itu yang akan menyembuhkan tubuh kita. Tema besar Cornerstone di tahun 2021 adalah hidup yang berkemenangan dan selalu beruntung di dalam segala aspek. Kita sudah belajar dari mulai bulan Januari kemarin. Kita melihat contoh Daud, kita melihat contoh Yusuf, dan kita juga sudah belajar bahwa mengampuni di sermon sebelumnya, bahwa mengampuni adalah bagian dari kita mempercayai bahwa penyediaan Allah ada untuk kita melihat ada kemenangan di hari depan. Bagaimana Ishak berdamai dengan musuhnya, bagaimana Ishak berdamai dengan orang yang pernah mengusir dia. Dan pada akhirnya dikatakan di Kejadian 26 bahwa Ishak menemukan bahwa sumurnya yang tadi tidak mengeluarkan air, jadi mengeluarkan air yang berbual-bual. Hari ini kita ingin belajar lagi tentang apa salah satu karakter lain, apa hal lain yang penting juga untuk saya dan saudara miliki, untuk engkau tetap hidup di dalam kemenangan dan hidup yang selalu beruntung. Sebelum memulai, saya mau mengajak kita semua untuk bersatu di dalam doa. Bapa yang kekal dan Bapa yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih Tuhan. Kalau hari ini kami boleh duduk bersama, kami mau belajar lagi firman-Mu. Bukalah hati dan pikiran kami, agar setiap hal yang kami dengar hari ini dapat menjadi benih yang baik, sehingga pada akhirnya hati kami juga menjadi tanah yang baik. Kami dapat menerima firman Tuhan ini menjadi kebenaran yang memerdekakan kami. Demi nama Yesus Kristus, kami mengucap syukur, dan kami percaya Kau selalu senantiasa bersama-sama dengan kami. Demi nama Yesus Kristus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu, engkau tahu salah satu karakter yang kuat di antara semua orang-orang yang besar di dalam Alkitab. Dan hal ini juga ditunjukkan oleh Yesus, hal yang sangat dominan, hal yang sangat menonjol dari pribadi Yesus. Satu adalah mengucap syukur. Kita tahu bahwa semua orang-orang besar di Alkitab, mereka banyak menghabiskan waktu mereka dengan mengucap syukur. Hari ini kita ingin belajar apa yang Allah katakan tentang yang namanya mengucap syukur. Karena sering kita terjebak di dalam suatu pemikiran, pola pikir dunia yang begitu cepatnya, yang begitu banyak kita di-feeding oleh informasi. Kita belum selesai berpikir tentang satu hal, kita sudah harus memikirkan hal lain. Sehingga sering sekali dari 24 jam hari yang kita miliki, kita sering sekali lupa menghabiskan banyak waktu untuk mengucap syukur. Engkau tahu, Daud sangat ahli dalam hal mengucap syukur. Tulisan-tulisan dia di kitab Mazmur, tulisan-tulisan dia di kitab Amsal, banyak sekali berbicara tentang ucapan syukur. Daud mengerti betul apa artinya mengucap syukur. Hari ini kita ingin belajar firman Tuhan tentang apa artinya mengucap syukur. Dan bagaimana mengucap syukur itu dapat mempengaruhi kehidupanmu. Dan bagaimana mengucap syukur itu untuk engkau dapat melihat kemenangan demi kemenangan. Dan keberhasilan demi keberhasilan. Kita buka Alkitab kita sama-sama dari kitab 1 Tesalonika 5 ayat 18. 1 Tesalonika 5 ayat 18. Saya akan bacakan bagi kita semua. Dikatakan demikian. Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah dalam Kristus Yesus bagi kamu. Di dalam bahasa Inggris, dalam segala hal ini dipakai kata all things. Jadi di dalam segala hal. Artinya tidak hanya di dalam keadaan yang happy, waktu engkau doamu dijawab, engkau mengucap syukur. Artinya bukan hanya waktu engkau mendapatkan promosi jabatan, engkau akan mengucap syukur. Bukan artinya dalam posisi ketika engkau melihat anakmu melakukan suatu prestasi yang besar di sekolah, engkau akan hidup dan mengucap syukur. Tidak, all things. All things artinya itu tidak tergantung oleh situasi. All things artinya itu tidak tergantung oleh waktunya. All things, all time. Setiap saat dan setiap waktu dan di dalam segala hal. Allah ingin kau senantiasa mengucap syukur tidak hanya tergantung oleh apa yang kau terima. Tetapi itu tidak ditentukan oleh apa yang sedang kau nikmati. Tetapi mengucap syukur harus kita lakukan di dalam segala hal. Kita melihat bahwa bagaimana Paulus hampir di semua surat yang dituliskan oleh Paulus, di awal surat dia tuliskan kepada jemaat-jemaat, selalu dia mengatakan dengan aku mengucap syukur. Artinya apa Bapak Ibu? Penting bagian mengucap syukur ini menjadi suatu hal yang
perlu saya dan saudara pahami, perlu saya dan saudara mengerti bahwa mengucap syukur adalah bagian terpenting dari hidup kekristenan. Orang sering lupa, ya Mario, kondisi ini tidak memungkinkan. Kondisi ini lagi di tengah suatu situasi pandemik. Kondisinya ini kita sedang di suatu wabah yang besar. Gimana mau mengucap syukur dengan situasi seperti saat ini? Bapak Ibu, saya sudah berkali-kali mengatakan bahwa waktu engkau mengucap syukur, itu pada saat yang sama engkau sedang mengalihkan fokusmu. Yang tadinya fokus kepada masalah, engkau fokus kepada Tuhan. Mengucap syukur itu seperti engkau mengarahkan ulang tentang fokusnya kita. Sehingga apa yang dikatakan Alkitab, Ibrani 13 ayat 15 berkata demikian. Sebab itu marilah kita oleh Dia senantiasa mempersembahkan korban syukur kepada Allah, yaitu ucapan bibir yang memuliakan namanya. Perhatikan baik-baik. Ucapan syukur itu di mata Allah, itu dapat dilakukan melalui apa yang dikatakan di sini? Melalui ucapan bibir. Jadi perhatikan baik-baik Bapak Ibu, bahwa mengucap syukur semudah mengatakan sesuatu. Mengucap syukur tidak hanya dapat diartikan bahwa engkau memberikan sebagian dari hartamu, memberikan sebagian dari uangmu kepada orang lain. Tetapi mengucap syukur dikatakan di Ibrani 13 ayat 15 adalah korban syukur, yaitu ucapan bibir. Sederhana. Jadi ucapan bibir itu adalah korban syukur. Jadi kita harus, makanya selalu saya katakan bahwa be careful dengan apa yang engkau katakan. Di kitab Amsal dikatakan bahwa hidup dan mati seseorang ditentukan oleh lidah. Setiap orang dikenyangkan oleh ucapannya. Jadi hari ini, kalau engkau ingin kenyang oleh kebaikan Tuhan, hari ini kalau engkau ingin melihat kenyang oleh kemurahannya Tuhan, perbanyak engkau mengucap syukur dengan perkataan apa yang firman Tuhan katakan. Jangan lewati hari dengan, aduh, kondisi lagi susah, kondisi lagi sulit, kayaknya nggak mungkin deh, kayaknya nggak mungkin aku bisa melewati ini. Nggak dapat lah proyek ini. Thanksgiving, Bapak Ibu. Thanksgiving. Thanksgiving yang tidak ditentukan oleh situasi apapun. Dan di mata Allah, waktu engkau mengucapkan syukur, waktu engkau mengucapkan hal baik tentang kehidupan ini, di mata Allah itu sama seperti engkau sedang memberikan korban syukur. Sedang memberikan korban persembahan bagi Tuhan. Zaman dahulu bangsa Israel pada saat mereka ingin memberikan korban syukur, mereka akan mencari kambing atau domba yang terbaik. Dan mereka akan memeriksa domba itu secara sempurna. Pada saatnya itu menjadi ucapan syukur. Itu menjadi korban syukur bagi Allah. Kain dan Habel pada saat mereka mempersembahkan hewan. Bagaimana persembahan Habel yang diterima Allah. Itu adalah korban syukur. Korban syukur itu tidak kita lakukan lagi saat ini secara fisik. Bahwa kita memotong binatang dan mempersembahkannya dan membakarnya. Tidak. Hari ini Allah ingin korban syukur itu dilakukan melalui ucapan bibir. Ucapan bibir. Ucapan bibir itu sederhana Bapak Ibu. Ketika engkau bangun pagi, 3 menit, 5 menit pertama. Saya pernah mengatakan bahwa 5 menit pertama ketika engkau bangun pagi, setelah engkau bangun pagi, itu akan menentukan hari itu akan menjadi hari apa bagi kehidupanmu. Ketika engkau memulai pagi hari, engkau mengatakan, terima kasih Tuhan, terima kasih. Masih panjang lagi umurku 1 hari engkau berikan. Terima kasih Tuhan, aku masih bisa melihat orang yang paling kusayangi ada di sebelahku. Aku mengucap syukur Tuhan, masih bisa kulihat anak-anakku, mereka terbaring dan tidur dengan lelap. Terima kasih Tuhan. Mulai 3 menit, 5 menit pertama dengan ucapan syukur. Maka engkau akan melihat keberhasilan demi keberhasilan dan keberuntungan akan terjadi. Karena apa? Pada saat engkau mengucap syukur, pada saat itu juga Allah hadir. Engkau melihat bagaimana persembahan ucapan syukur oleh Habel itu diterima Allah. Dan Allah hadir di korban syukurnya Habel. Jadi setiap kali ucapan syukur dipanjatkan, aku berterima kasih Tuhan. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan. Pada saat ucapan syukur itu engkau naikkan, di situ Allah hadir. Engkau tahu apa yang terjadi pada saat Allah hadir di perahunya murid-murid. Di kitab Yohanes dikatakan pada saat topan badai begitu besarnya, pada saat murid-murid mengira hantu. Dan pada saat Yesus
naik ke kapal mereka, apa dikatakan di Alkitab? Seketika itu juga perahu itu tiba sampai di tujuan. Pada saat ucapan syukur engkau panjatkan Bapak Ibu. Pada saat ucapan syukur kau panjatkan, seketika itu juga Allah hadir di perahumu. Dan seketika itu juga angin sakal itu berhenti. Dan seketika itu juga engkau tiba di tempat tujuanmu. Ucapan syukur dapat mempercepat, dapat memberikan suatu akselerasi. Kalau hari ini engkau struggle dengan satu hal yang sama, kalau belakangan ini puluhan tahun, belasan tahun ini, engkau mempunyai satu problem yang sama di dalam kehidupanmu, entah itu kesehatan, entah itu keuangan, entah itu hubungan, ataupun yang lainnya, pekerjaan, ataupun yang lainnya. Allah dapat mempercepat engkau sampai kepada penyelesaian masalahmu pada saat engkau mengucap syukur. Pada saat Yesus naik ke perahu murid-murid di kitab Yohanes dikatakan, seketika itu juga perahu itu tiba. Berjam-jam mereka mencoba menang atas angin sakal. Mereka melakukannya karena kekuatan mereka. Apa yang terjadi? Mereka tidak bergerak kemana-mana. Dan Alkitab berkata dari kejauhan Yesus melihat mereka kesulitan untuk sampai ke titik itu. Dan akhirnya Yesus berjalan di atas air. Dan pada saat Yesus naik ke kapal, seketika itu juga apa? Seketika juga itu juga kapal itu tiba di daratan. Artinya apa Bapak Ibu? Yesus hadir pada saat engkau mengucap syukur. Pada saat Yesus hadir, ada something, ada sesuatu yang terjadi. Ada perubahan yang akan terjadi. Mulai hari ini, mungkin kau nggak punya alasan. Mario, aku nggak punya alasan yang kuat mengucap syukur atas apa. Mengucap syukurlah karena engkau masih memiliki nafas. Mengucap syukurlah karena engkau masih bisa melihat. Mengucap syukurlah mungkin karena engkau masih bisa mendengar. Mengucap syukurlah karena engkau masih bisa menggerakkan tanganmu. Mengucap syukurlah karena engkau masih bisa menggerakkan kakimu. Ada 1 juta alasan Bapak Ibu untuk engkau dan aku bisa mengucap syukur. Amin. Kita buka sama-sama sekarang Alkitab kita. 1 Korintus 15. 1 Korintus 15. 1 Korintus 15 ayat 57. 1 Korintus 15 ayat 57 dikatakan demikian. Tetapi syukur kepada Allah yang telah memberikan kepada kita kemenangan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Jelas, sederhana, tapi singkat, tapi luar biasa. Tetapi syukur kepada Allah yang telah memberikan kepada kita. Yang telah, artinya Allah telah, bukan Allah akan. Allah telah apa? Memberikan kemenangan kepada kita oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Hari ini, aku dan engkau hidup di dunia ini Bapak Ibu. Tidak hidup sebagai orang yang kalah. Hari ini aku dan engkau hidup di dunia ini sebagai orang yang menang. Bukan karena kekuatan dan hebatmu. Tetapi karena kemenangan itu telah diberikan oleh Allah. Jadi waktu engkau menghadapi sesuatu, mindsetnya berbeda. Mindsetnya adalah mindset sebagai orang yang telah menang. Bukan sebagai orang yang kalah. Atau orang yang sedang berusaha untuk menang. Tetapi sebagai orang yang telah diberi kemenangan. Itu berbeda. Kalau engkau sadar dan engkau tahu betul bahwa engkau telah diberi kemenangan. Coba bayangkan sekarang situasinya engkau telah diberi kemenangan. Coba bayangkan situasinya sekarang engkau telah diberikan kesehatan. Coba bayangkan sekarang situasinya engkau telah diberkati Tuhan dalam segala keuanganmu. Coba bayangkan sekarang engkau telah diberikan Tuhan kemenangan melalui anak-anakmu. Coba bayangkan sekarang engkau telah diberikan kemenangan promosi oleh perusahaanmu. Coba bayangkan sekarang engkau telah diberikan kemenangan. Apa yang kau lakukan kalau engkau melihat kemenangan itu ada dan telah diberikan? Kau akan mengucap syukur, benar? Yes. Mengucap syukur adalah bagian dari cara hidupmu untuk melihat bahwa ada pengharapan yang baik di hari depan. Bapa, aku mengucap syukur Engkau memberikan masa depan yang indah bagi anak-anakku. Mungkin anak-anakmu sekarang masih SD atau masih SMP. Masa depannya mungkin belum terlalu terlihat. Tetapi ketika Engkau mengucap syukur atas mereka, aku mengucap syukur Tuhan atas anak-anakku yang luar biasa. Engkau sudah melihat sebuah pengharapan di hari depan bahwa anak-anakmu akan memiliki masa depan yang cerah.
Waktu engkau mengucap syukur, mungkin badanmu ada bagian tubuhmu yang terasa sakit. Mungkin ada bagian dari tubuhmu yang terasa tidak enak. Engkau mengucap, aku mengucap syukur Tuhan atas tubuh yang sehat yang telah engkau berikan. Itu artinya apa? Engkau melihat ada pengharapan di depan bahwa tubuhmu dipulihkan Tuhan, bahwa tubuhmu disembuhkan oleh Tuhan. Mengucap syukur penting Bapak Ibu. Mengucap syukur adalah bagian dari cara engkau untuk melihat ada hal baik yang Tuhan sediakan di hari depan untuk kehidupan kita. Amin. Amin. Daud mengerti betul. Daud mengalami banyak hal yang tidak baik dalam kehidupannya. Mengalami tekanan yang tidak baik. Bahkan dia pernah hampir, di kitab perjanjian lama dikatakan dia hampir dirajam, dia hampir dibunuh oleh orang-orang yang pernah ditolong oleh dia. Dia dihianati oleh anaknya, dia dikejar oleh seorang raja raja pertama bangsa Israel, Saul. Padahal dia sudah begitu banyak memberi kemenangan bagi Saul. Tetapi Daud tahu betul bagaimana cara mengucap syukur. Karena apa? Mengucap syukur tidak ditentukan oleh kondisi, mengucap syukur tidak ditentukan oleh apa kondisi yang sedang kau lihat, apa yang sedang kau alami. Tetapi mengucap syukur dasarnya adalah karena engkau percaya Allah telah memberikan kemenangan. Waktu Daud melihat Goliat, dia tidak melihat Goliat dengan ketakutan. Karena yang dilihat Daud adalah opportunity, yang dilihat Daud adalah kemenangan. Waktu Yesus melihat 5.000 orang di hadapannya, yang belapar, belum makan, sementara yang mereka miliki cuma 5 roti dan 2 ikan. Apa yang dilakukan Yesus? Yesus mengambil roti tadi, dikatakan di Alkitab. Lalu apa? Dia menengadah ke langit. Lalu apa? Dan mengucap syukur. Yesus tahu cara untuk memberi makan 5.000 orang dengan 5 roti 2 ikan adalah pertama, dia menengadah ke langit dan dia mengucap syukur. Yesus tahu, bukan dengan cara membeli sebanyak-banyaknya roti untuk dapat memberi makan 5.000 orang. Hari ini kalau engkau ngerasa bahwa solusi masalahmu adalah dengan cara hal-hal dunia, engkau salah Bapak Ibu. Hari ini untuk engkau bisa melihat masalahmu selesai. Hari ini untuk engkau bisa melihat bagaimana problemmu satu persatu, pergumulanmu satu persatu, kau lihat berubah menjadi sebuah kemenangan dengan cara mengucap syukur. Dengan cara mengucap syukur. Dikatakan apa? Tetapi syukur kepada Allah yang telah memberikan kemenangan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Aku mengucap syukur Tuhan karena Engkau telah memberikan aku kesehatan. Aku mengucap syukur Tuhan karena Engkau telah memberkati keuanganku. Aku mengucap syukur Tuhan karena Engkau telah memberkati pelayananku. Aku mengucap syukur Tuhan atas situasi yang ada saat ini. Aku mengucap syukur Tuhan di tengah pandemik seperti ini. Aku masih bisa bernafas. Aku masih bisa melihat saudaraku. Aku masih bisa melihat, masih bisa memakan, masih bisa minum. Aku mengucap syukur. Belajar untuk mengucap syukur mulai hal-hal yang paling kecil. Seringnya, sayangnya Bapak Ibu, kita sebagai manusia sering ingin mengucap syukur itu untuk yang hal-hal yang besar. Pada saat kita promosi, itu kita mengucap syukur. Mengucap syukur itu harus dimulai dari hal-hal yang paling kecil Bapak Ibu. Yesus bilang bahwa jika engkau setia kepada perkara yang kecil, maka engkau akan setia pada perkara yang besar. Belajar mengucap syukur. Kalau hari biasa, waktu hari Senin, waktu engkau berangkat ke kantor, mungkin di jalanan macet, belajar mengucap syukur. Aku mengucap syukur Tuhan. Engkau masih memberikan aku pekerjaan. Aku mengucap syukur Tuhan, walaupun 3 jam aku harus sampai ke kantor, aku mengucap syukur, aku masih memiliki pekerjaan. Aku mengucap syukur Tuhan, walaupun pekerjaanku saat ini mungkin sepertinya belum seperti yang kuharapkan, tapi aku mengucap syukur Tuhan, aku mempunyai tempat untuk menabur. Aku mengucap syukur Tuhan, ada orang-orang yang kurang beruntung ada di sekelilingku. Artinya apa? Artinya Engkau memberikan aku kesempatan untuk mau memberi bagi mereka. Aku mengucap syukur Tuhan di tengah situasi yang sulit seperti ini, di tengah situasi yang tidak memungkinkan seperti ini, aku masih bisa beraktivitas. Cari Bapak Ibu, cari hal-hal di mana engkau bisa mengucap syukur setiap harinya. Cari hal-hal di mana engkau bisa selalu mengatakan Tuhan engkau sangat baik. Kalau semakin banyak waktumu dan waktuku yang engkau habiskan untuk mencari hal-hal untuk mengucap syukur kepada Tuhan, maka itu artinya semakin sering engkau mengajak Yesus untuk hadir di dalam kehidupanmu. Semakin sering engkau mengajak Yesus hadir di dalam kehidupanmu. Artinya
akan semakin cepat engkau sampai kepada tujuan. Akan semakin cepat engkau sampai kepada visi dan misinya Allah. Kita sudah belajar di sermon sebelumnya. Waktu Yusuf menerima visi Allah, umurnya kira-kira 17 tahun. Dan realisasi bahwa berkas-berkas abang-abangnya menunduk kepada berkas-berkas dia itu terjadi pada saat dia umur kira-kira 39 tahun. Artinya apa? Dari umur 17 sampai umur 39 tahun. 21 tahun waktu yang dibutuhkan bagi Yusuf untuk melihat visi dan misinya Allah dapat terjadi. Yusuf adalah orang yang hidup sebelum di zaman kasih karunia. Sebelum zaman Yesus hadir dan menembus dosa dan kesalahan kita. Hari ini, engkau dan aku telah hidup di zamannya anugerah. Kita hidup di zaman Yesus sesudah Yesus mati dan naik ke surga. Dan kemenangan itu telah diberikan. Kalau dulu Yusuf melihat kemenangan itu sebagai sebuah proses, hari ini kemenangan itu telah diberikan Allah melalui Yesus Kristus. Kalau dulu Nuh butuh waktu 40 hari untuk melihat air bah tadi surut. Kalau dulu Abraham harus melihat dari umur 75 menerima janji Allah sampai terrealisasi di umur 125 tahun waktu yang dibutuhkan Abraham untuk melihat kemenangan Ishak lahir. Hari ini kemenangan itu telah diberikan melalui satu pribadi yaitu Yesus Kristus. Tugasmu dan tugasku sederhana Bapak Ibu. Engkau mengucap syukur atas apa yang Allah berikan. Mazmur 139 ayat 14. Kita buka sama-sama. Mazmur 139 ayat 14. Dikatakan demikian. Aku bersyukur kepadamu oleh karena kejadianku dahsyat dan ajaib. Ajaib apa yang kau buat dan jiwaku benar-benar menyadarinya. Wow. Allah menyebut kejadianmu dan kejadianku itu ajaib dan dahsyat. Ajaib dan dahsyat. Kau bisa bayangkan, Allah yang menciptakan langit dan bumi, Yesus, Tuhan yang menciptakan langit alam semesta ini, menyebut engkau dan aku kejadiannya dahsyat. Jadi dia memanggil engkau, Mario, waktu aku membentuk engkau dan menganyam engkau di kandungan ibumu. Engkau kejadianmu itu dahsyat, Mario. Kejadianmu itu ajaib. Hari ini boleh bersama-sama dengan aku. Kau katakan, boleh ikuti apa yang kukatakan. Tuhan Yesus, aku percaya bahwa kejadianku ajaib dan dahsyat. Amin. Amin. Bahkan Allah menyebut kejadianmu ajaib dan dahsyat. Kalau saja bosmu di kantor memuji pekerjaanmu, kalau saja bosmu di kantor memuji hasil presentasimu, kalau saja bosmu memberikan promosi karena performancemu yang luar biasa dan dia berkata, engkau hebat, engkau melakukan pekerjaan yang luar biasa yang tidak pernah bisa dilakukan oleh orang lain. Kalau atas pujian bosmu atau orang di kantor atau bahkan orang tuamu, engkau begitu gembira dan mengambilnya sebagai sebuah penyemangat dalam kehidupanmu. Terlebih lagi, kalau Allah menyebut dan memanggil engkau Mario, hai jemaat Cornerstone, hai teman-teman Cornerstone, hai sahabat Cornerstone, Allah menyebut engkau ajaib dan dahsyat. Bukankah itu sebuah kemenangan Bapak Ibu? Dia memanggil engkau, Mario, you terjadi secara dahsyat. I tell you my friend, come here, kata Tuhan kepada engkau. Kejadianmu ajaib dan dahsyat. Kejadianmu ajaib dan dahsyat. Bukankah itu sebuah kemewahan Bapak Ibu? Bukankah itu sebuah hal yang luar biasa? Wow. Jadi kalau orang dunia berkata hal yang tidak benar tentang kau, orang dunia berkata hal yang tidak baik tentang kau, it's okay. Yang paling penting adalah apa yang Tuhan katakan tentang engkau. Dia menyebut engkau, Mario, kau orang yang dahsyat dan ajaib. That's enough, my friend. Amin. Amin. Jadi engkau perlu mengerti betul. Allah memandang engkau sempurna. Allah memandang engkau baik. Dan Allah melihat engkau dengan belas kasihan. Karena dia tahu kejadianmu. Dia yang menganyam engkau sejak engkau di kandungan ibu. Mazmur 19 ayat 1. Kita buka sama-sama.
Untuk pemimpin biduan Mazmur Daud, langit menceritakan kemuliaan Allah dan cakrawala memberitakan pekerjaan tangannya. Hari ini kalau engkau bingung bagaimana caranya mengucap syukur, saya percaya di luar rumahmu, di luar tempat engkau berada saat ini, engkau dapat melihat yang namanya langit. Saya percaya tidak ada satupun tempat di dunia ini yang tidak dapat melihat langit. Saya ingin engkau keluar dari tempatmu sekarang, dari tempatmu nanti setelah sermon ini, kau melihat ke langit. Kalau engkau menonton ini di pagi hari atau di sore hari atau di malam hari, engkau melihat langit. Apa dikatakan di situ? Langit menceritakan kemuliaan Allah. Pada saat engkau melihat langit, menengadah ke langit, engkau melihat dahsyat memang kau Tuhan. Bagaimana mungkin bisa membuat sebuah langit yang luar biasa begitu? Dahsyat engkau Bapa. Aku bersyukur karena kejadianku dahsyat dan ajaib. Hebat kau Tuhan. Langit ini kan engkau yang menciptakan. Amin. Hebat engkau Bapa. Yes. Karena pada saat engkau mengucap syukur, pada saat itulah Yesus hadir. Pada saat Yesus hadir, maka engkau akan melihat perahu yang tadinya sepertinya stuck, perahu yang tadinya sepertinya tidak bergerak, perahu yang sepertinya tadi tidak bisa sampai ke daratan. Seketika itu juga, perahu itu tiba di daratan dan perahu itu sampai. Hari ini, Tuhan ingin kau cepat sampai kepada tujuanmu. Hari ini Tuhan ingin kau cepat sampai kepada apa yang telah Dia sediakan untuk engkau hidup. Kesehatan, kebaikan, kemurahan, berkat, kelimpahan. Tuhan ingin kau sampai untuk di titik itu. Sebelum nanti kita bersama-sama bertemu dengan Dia. Dan mengucap syukur adalah bagian dari cara engkau untuk mengambil apa yang telah Allah berikan. Dia telah memberikan engkau dan aku kemenangan melalui kematian Yesus Kristus. Melalui Yesus Kristus, segala peperangan telah Dia menangkan. Melalui kematian Yesus Kristus, Dia telah memberikan kemenangan di dalam segala peperangan dalam kehidupan kita. Saat ini kita sedang berperang melawan pandemi di dunia ini. Allah telah memberikan kemenangan itu bagi engkau dan aku. Dan kemenangan itu dapat engkau akses dengan cara mengucap syukur. Mulailah pagi hari Bapak Ibu. Ketika engkau bangun dan katakan, Tuhan kau sungguh baik, aku mengucap syukur karena kejadianku ajaib dan dahsyat. Aku mengucap syukur, langit yang kulihat itu menceritakan tentang kemuliaan-Mu. Allah, luar biasa engkau Tuhan, kau sungguh baik, engkau sungguh baik. Kau mengatakan Allah sungguh baik, Allah sungguh baik, Allah dahsyat, Allah hebat. Itu adalah bagianmu untuk mengucap syukur. Sehingga apa yang dikatakan di kitab di awal tadi, di kitab Tesalonika tadi, bahwa apa? Korban syukur itu melalui ucapan bibir. Melalui apa? Mulai ucapan syukur lewat bibir. Hari ini biarkanlah bibirmu dan bibirku, mulutmu dan mulutku banyak mengucap syukur. Karena bagi Allah, ucapan syukur yang kau sampaikan itu seperti korban syukur. Waktu engkau memberikan korban syukur, maka Dia hadir. Dia hadir di korban syukurmu. Pada saat Dia hadir, maka sesuatu pasti terjadi dalam kehidupanmu. Maka perahu yang tadinya sulit, perahu yang tadinya sepertinya tidak mampu, akan seketika itu juga sampai di daratan. Yes, saya berhenti hari ini berbicara Bapak Ibu. Kita bertemu lagi nanti di sermon Cornerstone yang berikutnya. Saya berharap apa yang disampaikan hari ini dapat menjadi kekuatan baru bagi engkau. Dapat menjadi firman Tuhan yang melindungi engkau. Dapat menjadi firman Tuhan yang meneguhkan dan menguatkan engkau. Sebelum menutup, saya ingin mengajak kita semua untuk bersatu di dalam doa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih hari ini kami boleh belajar lagi tentang mengucap syukur. Kami percaya Tuhan, bahwa mengucap syukur adalah salah satu hal yang Kau inginkan untuk kami kerjakan setiap saat dan setiap saat. Kami mau mengucap syukur Bapa, karena kejadian kami Engkau sebut ajaib dan dahsyat. Kami mau mengucap syukur Tuhan, karena firman-Mu yang berkata Engkau telah memberikan kami kemenangan melalui Yesus Kristus. Kami mengucap syukur Tuhan, karena Engkau telah memberikan kepada kami langit yang bercerita tentang kemuliaan-Mu. Demi nama Yesus Kristus kami mengucap syukur dan kami mau mengucap syukur. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan kami telah mengucap syukur. Amin.
Saya Mario Martin Gultom berhenti berbicara hari ini Bapak Ibu. Tuhan Yesus memberkati engkau dan ingatlah, Dia sekali-kali tidak pernah meninggalkan engkau. Dia tetap ada di dalam engkau dan Dia tetap selalu ada bersama-sama dengan engkau. Pada saat engkau mengundang Yesus tinggal dalam hati dan pikiranmu, maka engkau akan melihat bagaimana perahu yang tadi sepertinya sulit sampai, seketika itu juga engkau akan sampai kepada tujuanmu. Tuhan Yesus memberkati engkau, Tuhan Yesus mengasihi engkau karena engkau adalah biji matanya. God bless you and see you.